Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke video pembelajaran tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang kita mulai ya dari bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi tentang hidup rukun ya, ini contohnya waktu di taman. Di taman itu kan tamannya luas, ada banyak permainan ya. Nah, di sini mensyukur hidup dengan menjaga kesehatan dan pertumbuhan badan. Nah, supaya pertumbuhan kita optimal, kita perlu tahu hal-hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi ini nanti kita sebut sebagai faktor-faktor ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Nah, pertumbuhan tadi ya, waktu kita kecil, bayi sampai besar itu kan dipengaruhi dari makanan ya. Yang pertama, makanan yang membuat kita bertambah besar, bertambah tinggi, tapi makanannya nggak sembarang makanan yang halal, makanan yang sehat, makanan yang baik, dan juga banyak kegiatan yang udah kita lakukan tadi, prosesnya merangkak. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini 3 dulu ya. Yang pertama pola makan, kedua berkegiatan, ketiga istirahat yang cukup. Nah, nanti kita selanjutnya akan bahas poin ini satu-satu. Nah, yang pertama, 1. Makanan sehat dan bersih. Ini ada makanan pokok yang membuat kita kenyang ya, yang sebagai sumber energi pertama. Ini ada bisa nasi, ada sagu, jagung, tela, kemudian lauk pauknya ayam, tempe, tahu, ikan, kemudian sayurannya itu berbagai macam sayuran hijau, ada wortel, tomat, kemudian buah-buahan yang seger-seger, ada yang asam, ada yang manis. Nah, kemudian ada air sama susu. Nah, di makanan itu ada kandungan gizinya ya, sehingga penting untuk kita makan sehari-hari. Yang pertama itu karbohidrat yang di makanan pokok, yang di nasi yang kita makan sehari-hari. Kemudian ada protein dan lemak dari tempe, tahu, ikan. Kemudian ada vitamin, mineral sama air dari sayuran, buah-buahan, sama air dan susu yang kita minum setiap hari. Nah, ini ya ada kandungan gizi makanan. Nah, ini ada gambar permen es krim sama coklat. Nah, ini makanan yang dihindari ya, atau dimakannya sesekali saja. Karena kalau kita makannya kebanyakan, nanti akhirnya giginya jadi berlubang, giginya jadi menghitam, giginya jadi sakit terkadang. Nah, selain itu nanti kalau kebanyakan berlebihan setiap hari makan itu ya, nanti jadi gampang batuk pilek. Nah, dimakannya itu gak boleh banyak-banyak ya, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali, gak boleh setiap hari. Jadi dijaga giginya, jaga kesehatannya. Nah, tadi yang pertama, sekarang yang kedua, berkegiatan. Nah, pertumbuhan kita juga ditentukan kegiatan ini. Yang pertama ini beribadah. Kemudian ada gambarnya yang sampingnya itu, ini bawahnya dulu olahraga, bermain, belajar, membersihkan. Itu kegiatan yang kalau kita lakukan akan membuat tubuh kita jadi semangat lagi. Nah, ini istirahat supaya kita bisa rileks, melepaskan kepenatan, kejenuhan, bisa dengan rekreasi atau melihat pemandangan yang membuat pernafasan kita lebih sejuk, pikiran kita lebih segar. Nah, kemudian ada istirahat yang cukup dengan tidur malam. Nah, sebelum tidur kita cuci kaki dulu, gosok gigi, baru tidur. Nah, di sini untuk hari Senin ada tugas ya. Perhatikan foto diri masing-masing dari bayi sampai sekarang. Diamati ya fotonya ya. Nah, setelah diamati kita juga ada pertanyaan nih, bagaimana ya pertumbuhan kita dari bayi sampai sekarang? Ada pertumbuhan nggak dari bayi sampai sekarang ya? Kita amati bersama-sama ya fotonya kalian masing-masing di rumahnya. Nah, bisa dilihat dari album fotonya yang udah dicetak maupun yang ada di HP seperti itu. Pertumbuhannya
banyak ya tadi, misalnya dari geraknya seperti gimana, makanannya apa aja. Nah, kemudian bisa diskusikan atau bertanya dengan ayah bunda, apa saja ya makanan, kegiatan dan istirahat dari bayi sampai kini. Kalau bayi kan biasanya tidurnya banyak, kalau sekarang gimana? Kalau bayi makannya kan masih bubur. Nah, sekarang makanannya seperti apa? Itu bisa diskusikan. Bisa juga tanya waktu bayi gimana sih ayah bunda, kayak gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa ya mengambil pelajaran bahwa waktu kita kecil, waktu kita bayi, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita ditolong, dibantu sama ayah ibu kita. Jadinya sekarang kita harus benar-benar berbakti kepada ayah ibu kita di rumah.